Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali sahabat Uber TV. Ya, kita berjumpa di dalam satu program yang ada di Uber TV yang terkait dengan sejarah yang ada di Bandung. Oke. Seperti pada episode sebelumnya dijelaskan bahwa tentang Huyung Barang atau Ujung Berung secara etimologi adalah istilah geografis khas untuk menyebutkan sebuah lereng gunung raksasa atau lereng gunung keramat atau gunung yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Salah satunya adalah geografis tentang lereng Gunung Sunda Purba. Oke. Nah, kita berlanjut pada hari ini, pada episode ini tentang budaya tata ruang Tatar di Ujung Berung Purba. Oke. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir di studio Kang Igun Waisaguna. Assalamualaikum Kang Igun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan berkelanjutan lagi untuk membahas tentang sejarah di Ujung Berung. Oke, Kang Igun nih, bagaimana tentang budaya tata ruang tentang Tatar Ujung Berung di Purba itu seperti apa nih? Ya, berbicara terkait dengan tata ruang, itu berbicara tentang budaya. Ya, ya, karena tata ruang itu kan adalah hasil daripada bagian daripada cipta rasa karsa, gitu. Ya, jadi salah satu bagian daripada tata ruang adalah bagian daripada budaya. Nah, sementara budaya itu lahir daripada geografisnya. Nah, jadi memang ketika berbicara tentang tata ruang berarti harus bicara tentang budaya, harus bicara juga tentang geografisnya dulu. Gitu, ya. Karena yang melahirkan budaya itu adalah geografisnya. Jadi setiap tempat yang berbeda, geografis yang berbeda akan melahirkan budaya yang berbeda. Gitu, ya. Nanti kita lihat mungkin ada beberapa slide ya. Nah, ini yang kita bicara tentang budaya tata ruang Ujung Berung nih, gitu ya. Nah, kita bicara yang pertama adalah budaya tata ruang yang ternyata ada gejala masa zaman purba itu ada gejala sudah terjadinya kawasan tematik. Nah, gitu. Ya, itu berdasarkan corak geografisnya. Jadi Ujung Berung ini nih, kalau dibagi menjadi analisis berdasarkan kondisi geografisnya itu ternyata ada sekitar 4 unit geografi gitu sehingga melahirkan corak kebudayaan nanti kawasan-kawasan yang tumbuh berkembang berbeda-beda. Ya. Jadi kita berdasarkan corak geografis dan juga tipologi temuan-temuannya. Jadi kita coba mensuperimposkan antara kondisi geografis dengan temuan artefak itu sehingga dibaca sebagai satu pengembangan tata ruang tematiknya gitu ya. Nah, ini jadi gitu ya. Nah, ini jadi tadi saya disebutkan bahwa corak geografis akan menentukan corak budaya. Gitu ya, termasuk corak budaya bermukim gitu ya, atau tata ruangnya. Nah, jadi gitu ya. Nah, kita lihat ini adalah ketika kemarin sudah membahas bahwa kita meyakinkan bahwa yang disebut dengan Ujung Berung itu luasnya hampir sama dengan lereng Gunung Sunda gitu ya. Nah, ternyata di sini ada berapa disebut dengan unit geografi ya unit geografi. Yang A itu kan ada dari peta geologinya, yang A itu adalah kaldera. Jadi runtuhan dari Gunung Sunda itu sendiri. Kaldera. Jadi bekas kawah lah istilahnya. Bekas kawah. Nah, itu jadi unit geografi tersendiri, karakternya berbeda. Kemudian yang B, nah ini berbeda ya, ini gunung api muda yang terurai. Nah, jadi karakteristiknya adalah letusan melayang ke arah timur, kemudian berupa vulkanik yang batu-batu besar. Batu-batu besar yang jadi pada saat waktu itu letusan dari Gunung Sunda Purba itu mereka itu dia memuntahkan material itu ke arah timur berarti ya. Salah satunya ke arah timur. Tuh, tipikal runtuhan materialnya adalah bentuknya batu-batu besar besar. Nah, yang membentuk satu unit geografi tersendiri. Sehingga nanti banyak-banyaknya sumber daya batu ini akan melahirkan satu budaya yang berbeda. Nah, berbeda dengan nomor C. Nah, ini yang nomor C ya. Ini lah. Jadi kalau yang B ini kan kira-kira kisaran dengan unit geografinya adalah Manglayang gitu Manglayang gitu ya. Kemudian kalau yang A itu kan Cibodas Lembang sampai Lembang gitu kira-kira gitu ya.
Nah, kemudian kalau yang C itu adalah yang sekarang menjadi Gunung Palasari sampai ke Dago. Ya. Nah, ini menurut Van Bemmelen adalah, atau menurut geologinya adalah gunung api tua yang tak terurai. Nah, tak terurai. Nah, kalau menurut Van Bemmelen diinterpretasi sebagai sisa gunung Sunda purba yang tidak runtuh. Jadi sisa gunung Sunda yang tidak runtuh itu ada di bagian C. Di bagian C itu ya. Nah, gitu. Jadi kira-kira ya. Nah, Kang Joni sekarang ada di kira-kira di apa? Di Giri Mekar. Di Giri Mekar nih. Nah, posisinya berarti ada di C itu. Jadi yang tidak runtuh. Yang tidak runtuh gitu. Nah, maka Gunung Palasari atau hutan-hutan di atas rumah Kang Joni ini itu studio Gajah Perkasa itu sebenarnya hutan-hutan yang asli itu, yang asli Sunda yang memang tidak terurai gitu ya gitu ya. Nah, itu jadi yang C ini oleh Van Bemmelen disebut sebagai Pulau Sari Skol. Pulau Sari gitu. ya, kawasan itu kawasannya. Nah, sifat batuannya karena asli tidak terurai, ya tidak jadi bongkahan-bongkahan, maka nanti akan melahirkan budaya yang berbeda. Budaya berbeda. Nah, jadi karena sifat budaya, sifat geografisnya akan melahirkan itu. Nah, berbeda nanti dengan yang di D dan E. Nah, kalau yang di D kan itu adalah hasil dari letusan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini tanahnya lebih subur ya, nanti akan melahirkan di kemudian hari akan banyak perkebunan muncul mulai dari sana. Ya, nanti itu nanti ceritakan ke depannya akan muncul ke sana. Nah, itu. Kemudian kalau yang E dan F itu adalah menjadi dasar endapan. Endapan artinya perairan yang nanti diliputi oleh danau gitu ya. Nah, jadi sehingga peradaban itu akan muncul secara di ujung berung, yang zaman purba itu akan mengikuti geografinya. Nah, yang nomor A, nah ini karena A itu kan bekas kaldera dan kebetulan itu adalah nanti hulu sungai. Itu akan melahirkan kebudayaan konservasi hulu. Nah, gitu ya, konservasi hulu. Jadi ini. Nah, ini ya, jadi secara geologi gitu ya, nanti akan melahirkan zona konservasi hulu gitu ya. Kalau kita balik dulu sebentar, yang A itu akan jadi zona konservasi hulu dengan karakter yang berbeda nanti. Artefaknya pun akan berbeda. Kemudian yang B itu karena bongkahan-bongkahan batu itu akan bukan megastruktur gitu ya, akan gede gitu ya, batu-batunya. Nanti budayanya lebih kepada megalitik. Megalitiknya megastruktur gitu. Jadi gorde gitu. Nah, makanya nanti Mang Layang akan diliputi dengan oleh zona tematik batu-batu besar gitu ya. Nah, kemudian kalau di daerah Pulau Sari gitu ya. Nah, yang C itu karena tadi tidak runtuh gitu ya. Van Bemmelen menyebutnya sebagai gunung yang tidak runtuh, maka alam-alamnya lebih asli. Gitu, banyak muara, banyak tata air, kemudian banyak habitat hutan yang asli, maka itu akan dihuni menjadi permukiman. Gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang D dan E kira-kira ini kan tanahnya subur sehingga ini lebih pelapukan. Mungkin sebetulnya ada hunian sebenarnya. Hanya saja artefaknya itu lebih hancur karena mungkin tanahnya lebih subur gitu ya. Mungkin juga tertimbun oleh material waktu letusan dulu ya, gitu seperti ya. Itu. Kalau yang E dan F kan itu zonanya genangan air danau purbanya Bandung ya. Itu ya. Jadi itu ya. Jadi faktor geografis ini akan menentukan corak kebudayaan tata ruangnya gitu ya. Nah, kita lihat dari ada beberapa yang titik-titik yang menjadi daya tarik juga. Nah, contohnya alam asli gitu ya. Nah, ini yang di kawasan C ini ya? Kawasan C, betul. Di kawasan C ini kan kawasan yang istilahnya akan jadi menarik untuk dijadikan hunian purba gitu ya. Betul. Karena memang keaslian alamnya tidak runtuh gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah dulu Tahura itu disebut dengan Museum Alam Terbuka Sunda. Waduh, itu ya. Tahura itu ya. Tahura. Saya lebih setuju bahasa lamanya. Ya, bukan berarti tidak nasionalisme karena Taman Insinyur Haji Juanda gitu. Betul. Bukan tidak menghargai pahlawan, tapi sebetulnya secara konten konten itu akan lebih tepat sebetulnya sebagai alam terbuka Sunda sebagaimana awal penciptaannya gitu ya. Karena tujuannya untuk melestarikan flora dan fauna dan juga kekayaan alam di lokasi Tahura, itu yang memang istilahnya hutan asli lah gitu. Asli orang Sunda. Nah, ini salah satunya adalah
anggrek terkecil di dunia gitu ya. Itu cuma satu-satunya di dunia? Satu-satunya. Oh. Satu-satunya. Jadi ternya ada di kita. Nah, ini zona asli ya, zona hunian asli gitu, hunian Pulau Sariskol namanya. Iya. Nah, kemudian dilestarikan juga daerah itu tuh dengan namanya ini Batu Hoe-hoe. Batu Hoe-hoe ini adalah hasil letusan yang membentuk batik gitu ya. Yeah. Di dunia hanya ada 2. Oh gitu ada ya? Ada 2. Jadi satunya lagi di Hawaii. Oh di Hawaii. Nah, jadi wah luar biasa pokoknya mah gitu ya. Luar biasa. Ternyata memang ya ujung berung itu dulunya memang luar biasa. Yang ter lah ya. Ter-ternya. Jadi memang kalau di zaman mungkin zaman dulu orang kan tidak pengetahuannya terbatas dengan langsung kepada hal-hal yang mistis gitu gitu ya. Maka keajaiban alam ini adalah menjadi satu daya tarik untuk menjadikan ini daerah yang karena lahirnya hunian itu kan dari spiritnya dulu. Betul. Jadi berbeda dengan teori sekarang. Kalau sekarang itu bikin rumah kemudian bikin masjid. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu enggak. Masjid dulu kemudian baru rumah. Contoh itu di Mekah gitu di Madinah. Di Mekah gitu ya. Contohnya itu kan Ka'bah dulu. Betul. Ka'bah lahir dulu, kemudian baru kotanya lahir, kan gitu ya. Sama dengan tradisi. Spiritual dulu dibangun baru nanti permukiman. Nah, jadi sama ketika daerah ujung berung ini adalah menjadi banyak fenomena-fenomena yang menarik, kekayaan alam, kemudian batu-batuan yang memberi daya tarik, kemudian bermacam-macamnya. Nah, itu akan menjadi daya tarik hunian. Betul. Ya, gitu ya. Nah ini yang menarik juga ada, ini yang terlagi ya. Ini ada batu nyusun ya, nyusun ini. Jadi situs ilmiah dunia ini baru masih tahun 2003 kemarin ya. Gitu. Masih tahun-tahun inilah gitu ya. Iya. Ini ditetapkan sebagai satu situs ilmiah. Iya. Nah oleh beberapa profesor dan doktor gitu ya, sehingga karena hasil penelitiannya itu salah satunya pernah terjadi dalam 1 juta tahun yang lalu itu terjadi pembalikan medan magnet bumi. Gitu ya. Jadi luar biasa. Kabayang zaman baheula gitunya, hal-hal yang seperti itu kan dianggap ajaib gitu. Iya. Nah, itu kan wah ini tempat yang dewa gitu ya, tempat yang apakah sebentar Kang Yun, apakah karena adanya batu ini menjadi medan terbalik ataukah si batu ini dia melakukan perekaman? Oh, melakukan perekaman ya gitu. Tapi yang menjadi sebab terbaliknya juga bukan dari sini sebetulnya. Nah, tapi luar biasanya itu ada beberapa yang memang bisa melahirkan seperti penelitian-penelitian berikutnya ya. Contohnya ini di Batu Lonceng gitu ya. Nah, ini kan di beberapa tempat di dunia ini ada yang contohnya adalah tempat yang bisa memitigasi bencana. Jadi banyak batu-batu di dunia ini yang bisa memitigasi bencana. Nah, dia memberi tanda gitu ya, memberi tanda gitu ya. Bahkan di beberapa tempat ada yang untuk astronomi dan sebagainya. Iya. Ini juga kalau kalau diteliti lebih lanjut gitu ya, karena fenomena ini kan bukan gejala alam gitu ya. Nah, ini disebut batu lonceng itu kan batu tanda peringatan ya, kemudian karena dia berada tepat di ujung sesar lembang gitu ya. Oh, jadi si batunya itu dia menerima getaran yang kemudian sehingga menimbulkan bunyi. Oh, ya, gitu ya. Iya. Nah, itu jadi fenomena ini cukup menarik selain sumber daya alam, sumber daya tadi alam yang tidak asli ya, di zona Pulau Sari terutama. Kemudian di beberapa zona itu menarik daya perhatian manusia purba sehingga menetap di sana gitu. Mengatur ruangnya berdasarkan fenomena-fenomena dan karakteristik yang jadi pengetahuan mereka pun sebetulnya tidak terbelakang-belakang amat ya berarti ya. Dan memang kalau menurut saya ini kan seperti batu lonceng ini, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan seperti halnya batu itu dengan penempatan di ujung sesar lembang gitu. Jadi yang luar biasa ini adalah kondisi alamnya. Kita Allah menganugerahkan satu tempat Gunung Sunda ini dengan keanekaragaman sumber daya dan keajaiban-keajaibannya. Jadi sehingga itu daya tarik selain waktu zaman Gunung Sunda itu kan putih bercahaya dari jauh gitu, karena mau bersalju setelah runtuh pun masih merupakan satu fenomena yang menarik karena muncul seperti habitat
anggrek gitu ya, muncul kemudian batu hoe-hoe, kemudian muncul sesar lembang menjadi dengan mitigasinya dan sebagainya. Itu kan fenomena-fenomena yang menurut zaman purba mungkin menarik gitu ya. Selain di Pulau Sariskol ini banyak terjadi muara-muara. Jadi muara itu pertemuan antara habitat ekologi air dengan dan itu biasanya kaya akan sumber daya ikan dan sumber daya gitu ya. Kemudian biasanya muara-muara itu kan juga pertemuan sungai gitu, mata air muncul dan sebagainya. Luar biasa gitu. Memang alamnya memang luar biasa sehingga menjadikan ini juga tempat yang luar biasa begitu ya. Dan kemudian karakteristik masing-masing bagiannya memang berbeda-beda gitu. Nah, ini contohnya gitu. Nah, akhirnya kita bisa dengan artefak yang ada gitu ya. Jadi kita yang teridentifikasi oleh para ilmuwan gitu ya, artinya kita coba superimposkan dengan peta geologi lah gitu. Jadi kita superimposkan saja peta geologi dengan peta karakteristik geologi dengan petanya temuan jenis-jenis artefak gitu. Nah, ternyata ada korelasi. Nah, jadi ada keterhubungan. Maka bisa kita melihat zona A itu akan identik dengan tematiknya adalah kawasan konservasi hulu. Nah, nanti artefaknya contohnya adalah Babalongan. Babalongan itu kumaha? Punden berudak tapi bentuknya adalah untuk menangkap air. Berbeda kalau punden berudak di tempat yang bukan konservasi. Dia akan batu normal disusun ke atas saja. Kalau ini mah terbalik ini mah balong yang berudak gitu. Itu kan jadi artefak itu akan identik dengan fungsinya gitu. Dengan karakteristik. Dan kebetulan zona A ini adalah hulu sungai. Hulu sungai yang strategis, hulu sungai yang menjadi kehidupan nanti di sekitar pusat hunian gitu Salah satunya adalah Sungai Cikapundung gitu ya. Nah, terus kemudian nanti ada beberapa arca lagi ya, arca yang memang di Cikapundung hulu gitu ya. Nah, itu tugasnya untuk menjaga hutan gitu ya, salah satunya lah untuk menjaga keberadaan trilogi ya, air. Nah, kemudian juga sama nanti dengan artefak-artefak temuan di Pulau Sariskol ini nanti Von Koningswald sama Robles itu sudah mengidentifikasi, dan kita terlihat kalau di Bandung, di Danau Bandung ini ternyata terkonsentrasi di utara gitu. Ya mungkin karena dataran tinggi ya kan, ke yang lain mah ketutup air. Enggak, maksudnya jadi di Bandung Selatan itu jarang temuan hunian purba. Atau memang mungkin Robles atau Belanda nggak nyampe ke sana gitu. Kita tahu lah gitu ya. Tapi yang jelas dengan fakta seperti itu bahwa ternyata konsentrasinya di lereng atau di wilayah ujung berung lah istilahnya gitu ya. Jadi kita lihat. Nah, itu sehingga itu akan identik dengan hunian nantinya. Jadi Pulau Sariskol ini akan tipologinya akan identik dengan, jadi ternyata jenis geologi atau jenis geografi tadi yang tidak runtuh itu akan menjadi hunian gitu. Gitu ya. Jadi korelasinya. Terus kemudian yang menarik di Manglayang. Di Manglayang ini kan batu-batu besar gitu ya. Batu-batu besar gitu ya. Jadi kalau geologinya kan gunung api muda yang terurai gitu ya. Jadi menjadi batu-batu besar. Nah, karena batu-batu besar akhirnya menjadi tempat pemujaan yang megastruktur gitu. Jadi akhirnya pusat religi kan akhirnya gitu kawasan. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu tempat yang temuan artefaknya luar biasa, melimpah. Banyak. Nah, akhirnya para ahli sampai menyebut saking banyaknya, wah itu mah industri katanya. Oh gitu. Jadi mereka sudah punya industri ya dulu. Nah, kenapa disebut dengan industri gitu ya? Industri karena memang hampir semua di titik-titik yang 29 ditemukan Robles di Pulau Sariskol itu adalah bentuk jenis batunya sama. Sama gitu ya, sama. Nah, itu batu obsidian. Dan batu obsidian itu tidak ditemukan di tempat. Tidak ditemukan di tempat itu maksudnya. Berarti dia membawa itu dari luar. Nah, artinya ada pergerakan tambang, mengambil batu kemudian diolah di sana. Betul. Nah, diolah di sana saking melimpahnya itu dianggap sebagai industrinya, kemudian disebarkan ke beberapa permukiman kan gitu ya. Nah, sehingga tambangnya itu di Kendan, Nagreg. Nah, jadi batunya itu hanya ada di Kendan. Jadi obsidian. Jadi kesimpulannya memang di masa ini ada
dari geologi ya, dari jenis geologi disuperimposkan dengan temuan artefak, corak jenis tipologi artefak, akhirnya kita bisa melihat korelasi antara jenis geologinya atau geografinya dengan tipologi-tipologi daripada artefaknya, maka melahirkan sebuah kecenderungan satu kawasan-kawasan tematik gitu. Nah, jadi dengan pemikiran seperti ini bahwa ada gejala. Nah, gejala zaman baheula ge udah kebentuk budak taruang. Jadi zona spiritual pusatnya di Manglayang gitu ya. Zona konservasi itu ada di Bukit Tunggul gitu ya. Kemudian zona perumahan itu ada di Pulau Sari gitu ya. Industri ada di Dago gitu lah kira-kira. Sahabat Uber TV, kita bisa melihat dari penjelasan dari Kang Igun tadi, memang ternyata kondisi geografis yang ada di lingkungannya itu sangat mempengaruhi terhadap zona-zona yang akan terbentuk yang ada di sana. Kita akan lanjutkan lagi untuk sesi berikutnya, tapi ini menjadi hal yang sangat menarik lagi. Jadi jangan lupa tonton terus di Uber TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.